warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cerita Pasca, cerita edukatif ringan dan inspiratif tentang akademika Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Kali ini bersama saya, Oktaviani, kita akan berbincang mengenai pengaruh knowledge for teaching terhadap pedagogical moves guru. Sudah hadir bersama kita Dr. Slamet Arifin MPD yang merupakan salah satu dosen pendidikan dasar Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang yang memang fokus meneliti mengenai topik tersebut. Selamat pagi, Dr. Slamet. Selamat pagi, Bu Okta. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Okta? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Oke. Pak Slamet, silahkan bisa disampaikan apa judul spesifik dari penelitian yang Pak Slamet sudah angkat, kemudian apa yang melatar belakangi penelitian tersebut. Baik, jadi riset yang saya lakukan ini melihat bagaimana dampak atau pengaruh knowledge for teaching yang dimiliki oleh guru terhadap pedagogical moves-nya yang terjadi ketika guru melakukan pembelajaran di kelas. Jadi mungkin sedikit saya beri gambaran bahwa knowledge for teaching itu kaitannya dengan pengetahuan yang digunakan atau diperlukan oleh guru untuk mengajar. Kalau kita mengacu pada teorinya Schulman itu ada PCK ya, PCK seperti itu. Nah kalau sekarang mungkin lebih populer teorinya dari Misha and Kohler ya, yang menjadi TPACK ya, kalau kita biasanya TPACK itu seperti itu. Nah, kita mencoba melihat bagaimana aspek itu berkorelasi atau berhubungan dengan pedagogical move atau gerak pedagogis. Nah, gerak pedagogis ini terjadi ketika guru di dalam pembelajaran, kalau dalam konteks ini lebih ke dalam pembelajaran matematika di sekolah. Jadi bagaimana guru merespon terhadap siswa-siswa yang mengalami kesulitan atau tantangan ketika mereka sedang belajar matematika di kelas, seperti itu. Apa relevansinya terhadap peningkatan pembelajaran di kelas, Pak? Tentu ini sangat penting karena di dalam pembelajaran khususnya di matematika itu kan fokus utamanya adalah membangun bagaimana salah satunya adalah mathematical understanding-nya, sehingga ketika siswa belajar itu tidak hanya sekedar kita mengasah fluensinya saja, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam dengan conceptual understanding yang kuat. Nah, ketika siswa sedang belajar itu biasanya siswa rawan mengalami miskonsepsi atau kesalahan-kesalahan tertentu seperti itu, sehingga kadang apa yang konsep yang diajarkan oleh guru menjadi tidak diserap secara sempurna oleh siswa. Dan kalau di dalam matematika kan ketika terjadi kesalahan atau miskonsepsi pada suatu konsep itu nanti kaitannya jadi panjang, karena materi yang diajarkan atau dipelajari saat ini itu kan adalah materi atau prasyarat untuk belajar materi selanjutnya, sehingga di sini peran guru sangat penting untuk membantu siswa membangun pemahaman konseptual yang kuat dengan dilakukannya atau dengan direalisasikan dalam pedagogical move-nya, gerak pedagogis ketika sedang mengajar di kelas, seperti itu. Ternyata penting ya, Pak ya. Betul. Oke. Sekali. Bisakah dijelaskan secara singkat konsep intinya, Pak, dan kira-kira apa pentingnya memahami konsep tersebut kaitannya dalam proses pembelajaran? Baik, jadi begini Bu, dalam pedagogical moves ini yang kami lihat itu ada 4 aspek utama. Jadi ada eliciting move, ada responding move, ada facilitating move, ada extending move. Jadi di dalam proses belajar mengajar itu 4 aspek tersebut yang kita lihat. Eliciting move itu terjadi ketika guru di dalam proses pembelajaran itu, misalnya dalam pembelajaran matematika kita sedang mengajarkan konsep tertentu, kita ingin melihat bagaimana cara berpikir siswa. Ya, misalnya kalau diminta mengerjakan soal, ya kita mencoba bagaimana melihat siswa mengerjakan soal tersebut, bagaimana cara berpikir siswa tersebut, apakah sudah sesuai atau belum, apakah dia ada tanda-tandanya, misalnya dia kok arahnya ini sudah kelihatan nih tanda-tandanya dia mau salah konsep atau mau ada mispersepsi seperti itu. Nah kemudian ada responding move. Nah ini terjadi sebagai follow up dari
eliciting tadi. Jadi ketika kita sudah mengetahui apa yang terjadi dengan siswa, kemudian kita mencoba merespon. Misalnya ketika siswa mengerjakan soal, kita sebagai seorang guru menanyakan, apakah jawaban yang kamu buat ini sudah betul atau belum? Coba dicek dengan teman sebelahmu sama atau tidak. Nanti siswa akan membandingkan kan secara otomatis mana yang benar, mana yang salah. Dan sangat disarankan dalam responding move ini guru tidak mengarahkan secara langsung, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan pemancing seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan facilitating move. Jadi ketika misalnya siswa di dalam tadi proses responding itu sudah ketahuan dia ada kesalahan, walaupun jawabannya salah, dia bersikukuh dengan dibandingkan dengan temannya, kok dia bersikukuh, oh jawaban saya yang benar. Dan ternyata kan harusnya kan jawabannya benar itu jawaban temannya, oh berarti ada sesuatu ya di sini. Nah disitulah kemudian guru harus masuk untuk membantu siswa memahami konsep yang dipelajari, sampai kemudian di akhir setelah responding ada extending. Nah di mana extending ini nanti guru mengarahkan siswa untuk mengambil kesimpulannya sendiri. Jadi misalnya dari jawaban tadi sudah diarahkan supaya benar seperti apa, konsepnya seperti apa, kemudian siswa menyimpulkan di akhir, oh ternyata tadi misalnya saya mengalami kesalahan di sini, saya harusnya prosesnya seperti ini. Nah itu yang di dalam konsep pedagogical move ini yang kita lihat seperti itu, Bu Okta. Oke, berarti dari pemikiran, kemudian dari respon siswa, kemudian sikap siswa untuk menentukan begitu. Betul, ya Pak. betul. Baik, kalau begitu bagaimana dengan desain penelitiannya Pak Slamet? Ya, jadi dalam penelitian ini kami lakukan secara majory, secara kualitatif ya. Jadi melalui observasi dan wawancara seperti itu. Jadi kami mengamati pembelajaran di kelas, kemudian setelah sesi itu kami mengkonfirmasi kepada siswa setiap temuan-temuan dari aspek atau tadi khususnya di 4 aspek tadi ya dalam pedagogical moves-nya tadi. Kalau secara knowledge for teaching tentu ini kaitannya langsung dengan guru. Jadi sebelum proses penelitian ini dilakukan, guru juga kami beri semacam angket ya untuk mengukur sejauh mana dia guru ini memiliki knowledge for teaching dan bagaimana itu biasanya diimplementasikan di dalam kelas seperti itu. Apa temuan pentingnya Pak Slamet dari penelitian yang sudah dilakukan, kemudian kontribusinya terhadap dunia pendidikan? Ya, temuan pentingnya begini Bu, jadi utamanya ya tadi dari aspek pedagogical move. Jadi ternyata gerak pedagogis ini juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana membangun pemahaman siswa di dalam pembelajaran, dan gerak pedagogis yang dilakukan secara tepat ini akan menghasilkan result yang baik juga. Tapi kalau gerak pedagogis ini dilakukan dengan cara yang tidak tepat, dengan pendekatan yang tidak sesuai, maka itu juga malah akan berdampak negatif terhadap siswa ketika belajar. Mungkin sebagai contoh misalnya di dalam belajar matematika, ketika kita mencoba melakukan eliciting move atau melakukan responding move, tapi caranya misalnya kamu kok sudah diajari berkali-kali ternyata nggak paham-paham. Nah itu kan pendekatan seperti itu kan salah. Itu biasanya kan malah menjadikan siswa jadi males, jadi takut untuk belajar seperti itu. Tapi kalau misalnya dengan pendekatan yang sesuai, tentu justru akan menjadi cara yang efektif untuk membantu siswa membangun pemahaman yang kuat di dalam proses belajar mengajar seperti itu. Dan harapannya ya Bapak Ibu guru sadar terhadap aspek-aspek semacam ini, termasuk di dalamnya dalam melakukan gerak pedagogis ini ya, pedagogical moves ini yang harus dilakukan di dalam proses belajar mengajar. Dan biasanya ini juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman mengajar Bapak Ibu guru. Jadi saya juga melihat misalnya guru yang sudah berpengalaman cukup lama biasanya sudah tahu ketika ada siswa melakukan seperti ini responnya seperti apa. Itu sudah secara nature sudah otomatis tertanam oleh Bapak Ibu guru. Seperti itu Bu Okta. Oke, baik. Penelitian yang sangat inspiratif begitu ya, bagaimana caranya untuk membuat pembelajaran matematika menjadi sangat humanis begitu ya Pak Slamet. Baik, demikian tadi sepenggal bincang inspiratif dengan Dr. Slamet MPD, salah satu dosen inspiratif dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Nantikan cerita Pasca yang lain, jangan lupa komen,
share, like, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.